laboratorium tersedia serbuk KUH dan 500 ml air. Jika Koko ingin membuat larutan dengan pH 11, masa KUH yang harus dilarutkan sebesar berapa ya? Nah, kalian ingin tahu jawabannya? Tonton terus video ini sampai akhir. Namun sebelum itu jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Oke, jadi dari soal ini kita mendapatkan beberapa informasi penting ya. Jadi informasinya kita tulis aja seperti biasa di diketahui. Nah, apa saja sih yang diketahui? Di sini ada volume dari larutan KUH yang mau kita buat itu adalah 500 ml. Lalu ada lagi yaitu pH yang ingin kita buat adalah 11. Lalu di soal juga ada informasi mengenai massa molekul relatif dari KUH yaitu 56 gram per mol. Lalu setelah itu yang ditanyakan apa sih? Ternyata yang ditanyakan adalah massa dari KUH yang kita butuhkan untuk membuat larutan dengan pH 11 itu. Nah, langsung saja kita jawab ya. Nah, untuk mengetahui berapa massa KUH, maka kita harus tahu dulu berapa konsentrasi dari OH- atau konsentrasi dari larutan KUH-nya itu nanti. Nah, nanti dari konsentrasi kita bisa convert ke mol, kemudian akan ketemu masanya. Nah, maka untuk mencari konsentrasi OH- dari pH, kita ubah dulu menjadi pOH. Nah, ingat bahwa kalau kita mencari pH itu kan adalah 14 min pOH. Nah, jika di sini pH-nya adalah 11, maka kita tinggal pindah ruas saja. pOH adalah 14 dikurangi pH, ya kan? Atau 14 dikurangi 11, yaitu adalah 3. Nah, bahwa pOH-nya adalah 3. Dari kita mengetahui pOH-nya adalah, kemudian kita cari konsentrasi OH-nya. Nah, ingat kalau kita mencari pOH itu kan adalah min log konsentrasi OH-. Nah, maka kalian harus ingat juga kalau kalian mencari pOH itu biasanya kalau konsentrasinya 10 pangkat min 2 misalkan ya, jadi kan kalian cari pOH-nya itu adalah min log 10 pangkat min 2 ya, sehingga pOH-nya nanti akan ketemu 2. Nah, kalian bisa mencari seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita balik. Kalau misalkan pOH-nya tadi adalah 3, berarti berapakah konsentrasinya dari OH-? Nah, maka 3 ini akan menjadi pangkat dari 10. Maka konsentrasi OH- ya adalah 10 pangkat min 3. Nah, dari sini kita bisa mencari massa. Nah, ini kan diketahui bahwa molaritas atau konsentrasi dari OH- adalah 10 pangkat min 3. Ingat bahwa molaritas OH- itu kita bisa cari dari mol per volume, atau kita bisa jabarkan lagi rumusnya menjadi gram per mr dikali 1000 per dalam mili, ya kan, karena di sini kita diketahui volumenya ini mili, maka kita pakai aja rumus yang ini. Nah, gramnya yang dicari, ya kan, konsentrasinya kita masukkan dulu ke sini 10 pangkat min 3, lalu gramnya kita biarkan. Nah, mr-nya adalah 56, lalu volumenya kita masukkan di sini. Nah, ini 1000 tetap per
500. Nah, tinggal kita coret, jadi di sini ada 2, lalu kita pindah ruas sehingga untuk mencari gram itu ada 56 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 2. Nah, berapakah? Jadi tinggal 56 dicoret dengan 2, 28, 10 pangkat min 3. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah B. Nah, mudah bukan? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, langsung aja kita bahas untuk soal nomor 2. Di antara larutan berikut, larutan yang akan menghasilkan warna yang sama dengan larutan KUH 0,8 M apabila diuji pH-nya menggunakan indikator universal adalah. Nah, di sini kita harus mencari kira-kira dari opsi A, B, C, D, E ini mana yang nanti punya pH yang sama dengan KUH 0,8 M. Caranya mudah saja. Nah, di sini kalian harus ingat bahwa KOH itu merupakan basa kuat, ya kan? Di dalam air, KOH ini akan terionisasi menjadi K+, ya kan? Dan OH-. Nah, jadi dia akan menghasilkan satu ion OH- atau disebut juga sebagai basa monovalen karena cuma menghasilkan satu OH-. Nah, untuk mencari OH- ya dari basa kuat itu kita menggunakan N konsentrasi BOH. Nah, dimana N itu adalah valensi, ya kan? Valensi. Atau apa itu valensi? Valensi itu jumlah ion H+ ataupun OH- yang dihasilkan dari asam dan basa. Nah, pOH-nya sendiri ini adalah konsentrasi atau molaritas dari basa kuat. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa KUH cuma menghasilkan satu ion OH- sehingga N-nya adalah 1 dan konsentrasinya seperti yang ada di soal itu 0,8 M, sehingga OH-nya nanti akan dihasilkan 0,8 M. Nah, kita nggak perlu cari ke pOH terus ke pH karena nanti kita hanya perlu membandingkan dari option di sini mana yang OH-nya sama dengan 0,8 M. Ya kan? Kalau OH-nya sama dengan 0,8 M nanti otomatis ke pH dan ke pOH dan pH akan sama juga. Nah, kita mulai dari yang A yaitu LiOH. Nah, ini kalian makanya di sini penting ya untuk memahami reaksi ionisasi. Ini ada di kelas 10 ya, reaksi ionisasi. LiOH berarti di sini terionisasi menjadi Li+ dan OH-. Nah, untuk lebih cepatnya makanya di sini saya nggak menuliskan fasanya. Silakan kalian menuliskan fasa. Jadi di sini hanya dihasilkan N-nya sama dengan 1. Maka kalau kita mencari OH- dari A ya adalah 1 dikalikan dengan konsentrasinya 0,1. Maka jawabnya 0,1. Berarti ini tidak sama dengan konsentrasinya KUH. Maka nanti pH yang dihasilkan juga berbeda. Lanjut ke B ya, itu ada NaOH. NaOH akan terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Nah, di sini pun sama, N-nya juga sama dengan 1 sehingga untuk mencari OH-nya berarti 1 dikalikan dengan 0,4. Ya, ini molaritasnya 0,4 sehingga jawabannya adalah 0,4. Maka ini juga bukan jawaban. Nah, selanjutnya yang C, di sini ada BaOH 2 kali.
Nah, BaOH 2 kali. Nah, ingat kalau ada angka yang di bawah sini, dia akan menjadi muatan dari kationnya ya. Nah, sehingga Ba akan menjadi Ba2+ ya, ini naik. Lalu karena ini BaOH 2 kali, berarti ada 2OH-. Nah, sehingga N yang dihasilkan adalah ya, N-nya sama dengan 2. Nah, maka untuk mencari konsentrasi OH-nya berarti 2 dikali 0,2, sehingga jawabannya 0,4. Nah, maka ini juga bukan jawaban ya. Nah, untuk Ca dan Mg berarti caranya juga sama seperti BaOH 2 kali, karena di sini sama-sama ada subskrip 2-nya. Nah, berarti di sini N-nya juga 2. Nah, N-nya 2 dikalikan dengan konsentrasinya 0,4, maka ini akan menjadi 0,8 molar. Nah, untuk Mg berarti 2 kali 0,04, sehingga menjadi 0,08 molar. Nah, maka yang sama dengan konsentrasi KOH adalah Ca ya, 0,8 molar. Nah, itu tadi penjelasan mengenai soal-soal asam dan basa. Kalau kalian merasa terbantu dengan channel ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan juga jangan lupa ditinggalkan di kolom komentar ya. Share juga video ini untuk teman-teman kalian yang membutuhkan penjelasan mengenai soal-soal larutan asam dan basa. Kita ketemu lagi di channel berikutnya. Thanks for watching.